Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu para pejuang pendidikan calon guru penggerak. Saya Denny Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah kami. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh seorang guru atau orang tua untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Dalam tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada sesi menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa sebuah kesalahan adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas yang gagal menjadi sukses. Selanjutnya, sesi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu dan guru berusaha proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Sesi yang terakhir menanyakan keyakinan, di mana murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Abdi terlambat masuk kelas setelah jam istirahat selesai, dikarenakan waktu istirahat yang tersedia tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sarapan sehingga Abdi masuk ke kelas ketika kegiatan belajar mengajar telah dimulai. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Abdi. Sudah disoba, Abdi? Sudah Pak. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa Bapak memanggil Abdi ke sini? Tahu Pak. Kenapa alasannya? Pas mata pelajaran Bapak berlangsung, saya telat masuk. Oh, gitu ya. Memang waktu istirahat sekolah kita masih kurang. Cukup sih Pak. Tadi waktu istirahat ini saya gunakan untuk mengerjakan tugas dari mata pelajaran sebelum Bapak. Oh, gitu ceritanya. Dari jam masuk setelah istirahat, emang jam berapa? Jam 9.30. Oke, baiklah. Sekarang ceritanya Abdi terlambat nih masuk ke mata pelajaran Bapak. Menurut Abdi, perbuatan itu baik nggak? Tidak Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Di sini Bapak bukan mencari kesalahan Abdi, tetapi mencarikan solusi terhadap masalah Abdi yang terlambat masuk ke kelas Bapak sesuai dengan jadwalnya, begitu ya. Nah, baik, Abdi masih ingat gak keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati sebelumnya? Masih Pak. Oke, bagus, masih ingat ya? Sekarang apa bunyinya? Tidak boleh terlambat saat jam pelajaran berlangsung. Oke. Apa sih kalau disiplin dan tepat waktu itu berarti sangat penting untuk kita? Jadi Abdi meyakini nilai-nilai itu. Betul Pak. Oke, baiklah. Nah, misalkan meyakini apa yang akan segera Abdi lakukan untuk Abdi tidak terlambat lagi dan tepat waktu masuk ke kelas pas pelajaran Bapak. Insya Allah saya sudah mengerjakan tugas yang sebelumnya itu dan saya sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi tidak terlambat lagi. Oke, bagus ya. Jadi sekarang Abdi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira minggu depan atau berikutnya mau mengulangi kesalahan tersebut atau gimana? Tidak Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk hari ini dan seterusnya Abdi akan melakukan perubahan ya. Nah, Oke, dan menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang lebih disiplin dan juga tepat waktu ke kelas untuk mengikuti pelajaran dengan penuh semangat serta menghargai diri sendiri. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga Abdi bisa melaksanakan apa yang sudah Abdi yakini
dengan nilai-nilai tersebut yang sudah dijanjikan ya. Terima kasih banyak ya sudah berbagi dan bercurah dengan Bapak. Silakan masuk kelas dan melanjutkan jam pelajaran setelah Bapak. Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi dari kelas 10 BKP 2. Saya hari ini sangat senang dan bahagia karena telah diajak berdiskusi dengan Bapak Denny terkait dengan kesalahan yang saya buat yaitu terlambat masuk kelas. Dari sini saya belajar untuk memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin agar saya dapat memasuki ke kelas dengan tepat waktu. Saya menyadari bahwa saya harus belajar untuk disiplin dan tepat waktu berdasarkan keyakinan jelas yang telah saya sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, Sipa tetap memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga telah selesai. Sipa tidak mengganti pakaian olahraganya dengan seragam sekolah sesuai dengan peraturan pada tertib sekolah. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Sipa. Sudah istirahat ya? Nak? Terima kasih Bapak, saya sudah istirahat. Alhamdulillah. Kamu udah kenapa sih Bapak ambil keuangan ini? Tidak Pak. Tadi sebelum pelajaran Bapak, Sipa pelajaran olahraga ya? Iya Pak. Ya, kenapa ya Sipa belum mengganti pakaiannya? Padahal sudah diberi waktu 10 menit untuk mengganti pakaian. Kenapa Sipa tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengganti pakaiannya? Mohon maaf Pak, pakaian gantinya ketinggalan di rumah. Oke, menurut Sipa itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak bukan mencari kesalahan Sipa, tapi mau membantu Sipa untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang hari ini terjadi. Baiklah, Sipa, Bapak di sini yakin pasti ada alasan yang menyebabkan Sipa melakukan kesalahan ini. Coba ceritakan sama Bapak. Sipa kasihkan main HP Pak, hingga tidur larut malam sehingga Sipa lupa untuk mempersiapkan baju seragam untuk besok Pak. Oh begitu ya ceritanya. Baiklah, Sipa masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih ingat Pak? Oke, masih ingat, bagus ya. Kalau begitu, apakah Sipa meyakini keyakinan kelas tersebut? Baik, sekarang apa yang Sipa lakukan supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali? Tidak tidur lewat jam 10 malam. Oke. Dan mempersiapkan kesiapan sekolah mulai malam ini untuk bersekolah besok paginya. Oke, baiklah. Berarti Sipa sudah tahu apa yang akan dilakukan ya. Nah, sekarang Sipa apa mau mulainya? Insya Allah saya akan mulainya saat pelajaran olahraga minggu depan. Oke, bagus. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Sipa akan melakukan perubahan untuk kesalahan tersebut ya. Nah, segera mengganti pakaian olahraga ketika mata pelajaran olahraga sudah selesai dan jangan lupa untuk membawa pakaian penggantinya ya. Nah, Bapak yakin Sipa lebih baik lagi. Bapak kira cukup sampai hari ini ya. Terima kasih dan silakan masuk ke kelasnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Amalia Ihsana dari kelas 10 BKP 2. Saya hari ini merasa sangat senang dan bahagia serta berterima kasih kepada Bapak Denny karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesalahan yang saya buat, yaitu tidak mengganti pakaian setelah jam olahraga selesai. Dari sini, saya belajar untuk mempersiapkan seragam sekolah dan mengganti seragam olahraga ke seragam sekolah saat mata pelajarannya telah selesai. Sesuai dengan tata tertib sekolah,
dan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.